3. Selamat apa ini? Pagi, salam jumpa Romo Sam. Wah, Suaranya belum terdengar, Romo Romo. suaranya hilang. Hilang ya? Sudah aman Sekarang sekarang. sudah ada. Apa kabar, Romo Sam? Kabar baik, Mbak Lisa. Iya. Posisi di mana ini Romo Sam? Saya di Jalan Serwi, pusat sentrum di Keuskupan Agung Makassar, untuk di Makassar, di Kevikepan. Wah, luar biasa. Romo Sam, hari ini kita kebagian membahas pesan Bapak Suci, tapi terkait dengan di pesan Bapak Suci itu kan banyak diambil periskop-periskop dari kitab suci, Romo Sam. Ya. Tersebar beberapa di dalam di situ. Nah, saya mungkin mulai dengan ini yang paling pertama saya lihat itu di bagian mendengarkan dengan telinga hati dari Ulangan 64 ya, Romo Sam ya. Iya, Prof. Ya. Ya, Shema itu. Israel, dengarlah hai Israel. Nah, itu kenapa dibuka dari situ ya, Romo ya? Iya, Prof. Ya. Paus kalau memberikan pesan iman, moral, seringkali memang disertai dengan kutipan kitab suci, karena itu memang pesan iman dan moral itu harus berangkat dan didasari oleh kitab suci. Dan Paus ketika memberi pesan tentang mendengarkan dengan telinga hati sebagai tema pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56, Paus mengajak kita untuk merenungkan mendengarkan dengan telinga hati, ya. Dan itu memang didasarkan dari kitab suci bahwa awal mula itu relasi Allah dengan manusia itu lewat dialog, ya, dialog. Dan Paus mengatakan bahwa satu hal yang menentukan dalam dialog atau tata bahasa komunikasi adalah mendengarkan. Dan itu Allah sudah praktekkan di dalam memperdengarkan suaranya, di dalam memberikan perintah-perintahnya. Makanya setiap memberikan perintah supaya itu didengar oleh umat Israel, Allah selalu mengatakan dengarlah, ya. Itu penekanan supaya umat Israel mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan supaya apa yang Tuhan kehendaki melalui perintah-perintahnya itu sungguh-sungguh ditanamkan di dalam hati umat Israel. Jadi mendengarkan oleh Allah di sini tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi itu harus sungguh-sungguh dirasakan di dalam hati, dan itu akhirnya nanti disampaikan secara turun-temurun supaya perintah Allah itu dilaksanakan oleh umat Israel secara turun-temurun. Begitu, Prof. Jadi Allah ingin supaya apa yang Dia inginkan didengarkan, bukan hanya didengarkan di telinga, tetapi lebih pada hati. Ya, ya. Ya. Bahkan saya sendiri terus terang baru tahu nih Romo, setelah melihat di sini dikatakan surat Santo Paulus kepada umat di Roma ya. Di situ pernah ada frase mengatakan iman timbul dari pendengaran. Nah, itu saya baru tahu mengenai hal itu, Romo. Bisa dijelaskan, Romo? Iman timbul dari pendengaran. Iya, Prof. Jadi memang iman itu adalah tanggapan atau jawaban dari manusia, dari Allah yang mewahyukan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya, dan itu ditanggapi oleh manusia. Jadi pertama-tama Allah berinisiatif, ya, Allah yang pertama-tama memperkenalkan dirinya, ya, melalui peristiwa-peristiwa dalam kitab suci, melalui para nabi. Dan sebenarnya puncak pewahyuan Allah, puncak Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia itu melalui putranya Yesus Kristus. Nah, seringkali dikatakan inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ya. Nah, ketika Allah memperkenalkan diri,
manusia itu menanggapinya dengan mendengarkan, ya, memberi jawaban dengan mendengarkan, sehingga iman itu muncul, ya, dikatakan iman itu muncul dari pendengaran. Jadi ada yang memperdengarkan, ada yang didengarkan, ada yang mendengarkan, sehingga di situ muncul iman, sehingga orang mengatakan, oh, saya percaya kepada Tuhan karena ada yang diperdengarkan dan ada yang memperdengarkan dan ada yang mendengarkan. Gitu, Prof. Baru saya paham ya. Artinya kan Yesus adalah firman, sabda, begitu ya? Ya, Prof. Kita mendengarkan gitu ya. Ya. Istriku silahkan mau tanya apa ke Romo Sam? Iya, Romo. Karena zaman dulu kan memang baru ada kitab Taurat ya. Jadi memang ini awal dari perjanjian baru dari kehidupan Yesus gitu ya. Nah, kalau kita zaman sekarang kan Tuhan Yesusnya nggak ada nih. Jadi kita nggak bisa mendengarkan secara langsung. Tapi kita ada kitab suci, kita membaca dari kitab suci itu. Nah, orang cenderung susah itu mau untuk mendengarkan di saat dibacakan. Kan berbeda saat Yesus sendiri yang bercerita gitu ya, kita bisa mendengarkan gitu. Nah, tapi ini kan tidak secara langsung gitu. Jadi kita mendengarkan dari bacaan di gereja dan juga homili dari Romo. Nah, ini bagaimana sebaiknya supaya bisa mendengarkan dan mengerti apa yang disampaikan melalui sabda di bacaan-bacaan di gereja, Mo. Ya. Memang zaman sekarang ya, ketika metode mendengarkan itu berkembang, ya, khususnya zaman sekarang ya, kita bersyukur bahwa dengan perkembangan teknologi kita dibantu untuk mendengarkan ya. Dan yang penting itu adalah bagaimana kita mendengarkan dengan lebih baik, sehingga dari Injil Lukas dikatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar ya. Yesus itu minta kepada para murid untuk memperbaiki cara mendengar ya, mengevaluasi cara atau kualitas pendengaran. Nah, itu ketika Yesus itu memberikan penjelasan tentang penabur. Nah, di zaman kita sekarang ya ada banyak sekali sarana-sarana yang bisa membantu kita untuk mendengarkan lebih baik ya, memperbaiki cara kita mendengarkan. Ada podcast ya, ada audio, dan ya sekarang kan ada live streaming ya, kita mendengar di sana sabda Tuhan itu. Dan sabda Tuhan itu ya harus kita seperti dikatakan di Injil Lukas, bahwa kita harus memperbaiki pendengaran, bahwa bukan hanya kita mendengar di telinga ya, kita lebih pada mendengarkan, karena mendengar dengan mendengarkan kualitas lebih dalam kalau kita mendengarkan. Kalau hanya sekedar mendengar, itu biasanya hanya melibatkan panca indera kita, salah satu panca indera kita yaitu telinga. Sedangkan mendengarkan itu lebih dalam maknanya, lebih berkualitas, dan itu melibatkan hati kita. Jadi ketika kita mendengarkan, ya kita harus sampai kepada hati. Jadi apa yang kita dengarkan di telinga, kita harus bawa ke hati, lalu diolah di sana, sehingga apa yang kita dengarkan itu akan lebih berkualitas. Seperti dikatakan di Injil Lukas 18 ayat 15, ya, menerima sabda Tuhan dengan hati yang jujur dan baik, memeliharanya dan tekun, akan menghasilkan buah kehidupan. Jadi ketika kita melibatkan hati ya dalam mendengarkan, kita olah di dalam hati kita, apa yang kita dengarkan, sabda Tuhan yang kita dengarkan itu, dan kita tekun memeliharanya, dikatakan oleh Injil Lukas, itu akan menghasilkan buah kehidupan. Nah, seperti itu, Mbak. Wah, ini persis nih, Mo. Waktu ngomong hati yang mendengarkan, selalu yang dijadikan contoh awal adalah Raja Salomo. Kenapa itu, Romo? Ya, hati ya, di dalam 1 Raja-Raja ayat pasal 3 ayat 9 dikatakan hati menjadi tempat mendengarkan yang sebenarnya ya. Dan Raja Salomo itu dipuji
sebagai raja yang bijaksana, ya kita dalam kisah Raja Salomo ada banyak kisah yang memperlihatkan bahwa Raja Salomo itu dalam memutuskan perkara itu sungguh bijaksana. Karena ketika dia diminta oleh Tuhan untuk meminta sesuatu dari Tuhan, yang dia minta, yang dia pilih itu bukan kerajaan, bukan harta benda, bukan kemenangan, tetapi yang pertama-tama dia minta kepada Tuhan adalah hati yang bijaksana dalam mendengarkan, ya. Bijaksana karena Tuhan memberinya hati yang mendengarkan. Itu yang mengagumkan pada Raja Salomo itu, ya. Raja Salomo, bahwa ada begitu banyak tawaran yang bisa dia sampaikan kepada Tuhan ketika Tuhan meminta dia, tapi justru dia memilih hal yang paling menentukan bagi dia untuk memimpin dengan bijaksana, yaitu hati yang mendengarkan. Karena Raja Salomo sendiri menyadari bahwa ketika dia mau menyampaikan kebijaksanaannya itu harus diolah dengan hatinya. Demikian, Prof. Ya, ya, wah betul. Jadi ingat kisah-kisah Raja Salomo ya waktu berhadapan dengan berbagai kasus yang dilematis ya, Mo ya. Ya, betul. Jadi ini ada contoh-contoh yang bisa kita tiru ya, Mo, dalam mendengarkan suara Tuhan itu bisa membuat satu keputusan yang bijaksana. Ya. Yang lebih berkualitas. Iya, betul. Nah, ada kutipan apa lagi, Mo, di pesan Paus ini tentang mendengarkan dengan telinga hati yang dikutip dari kitab suci? Jadi Paus melihat bahwa mendengarkan dengan hati itu sangat menentukan dalam berkomunikasi, ya. Sehingga Paus memberi penekanan bahwa kita juga sebagai rasul-rasul zaman sekarang itu mengembangkan namanya kerasulan telinga, ya. Itu di bagian akhir dari pesan Paus itu dikatakan kita harus mengembangkan kerasulan telinga, ya. Dari kitab apa tuh, Mo? Dari surat Yakobus, ya, surat pertama Yakobus, surat Yakobus yang pertama, surat Yakobus pasal 1 ayat 19, ya. Kita harus Rasul Yakobus itu mengingatkan kita bahwa kita sebelum mendengarkan, biarlah setiap orang, ya, memberi waktu untuk mengolah itu di dalam hatinya, ya. Artinya kita lebih banyak merenungkan, ya, sebelum banyak berbicara. Jangan cepat mendengarkan lalu cepat berbicara. Lebih baik kita mendengarkan, ya, lalu memberi waktu sedikit, ya, secara bebas untuk mengolah itu sehingga kita bisa menghasilkan kualitas dari apa yang ingin kita sampaikan, ya. Dan itu ingin dikembangkan di dalam kerasulan telinga, dalam arti, ya, tidak hanya sekedar begitu cepat atau terlalu bereaksi terhadap sesuatu, tetapi kita harus mengolah banyak bahan, mengolah banyak apa yang kita dengarkan supaya apa yang kita wartakan itu menjadi lebih berkualitas. Karena itu lahir dari olahan hati, ya. Bukan hanya sekedar saya mendengarkan lalu saya cepat sampaikan kepada orang lain. Karena apalagi kecenderungan sekarang kan kalau kita dapat informasi, ya, kita sepertinya ingin menggebu-gebu untuk secepatnya men-share sesuatu yang kita dapatkan, ya. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari media sosial, itu kita sepertinya tergerak dengan cepat untuk mau, ya, berlomba-lomba membagikan itu di media sosial kita. Nah, Santo Yakobus, ya, Rasul Yakobus mengajar kita untuk lebih pada memberi waktu sejenak untuk mengolah itu supaya kita bisa memperdengarkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Jadi kalau semua penggalan ayat-ayat dari Alkitab tersebut kita gabungkan, saya jadi ingat ilmu saya komputer tuh, Romo Samuel. Ada input, ada proses, ada output, begitu Romo, ya.
Ya, betul, Inputnya adalah kita mendengarkan, tapi mendengarkannya bukan dari telinga, tetapi dari telinga hati kita mendengarkannya. Kemudian butuh waktu, ayo kita proses di dalam hati kita, sedemikian rupa kita renungkan, ya kita tanggapi baik-baik sebelum outputnya mulutnya berbicara atau tangan-tangannya mengetik media sosial ya Romo. Ya, betul, Prof. Ya, seperti itu. Ya. Berarti luar biasa ya. Zaman-zaman dulu itu masih terus bisa dilaksanakan di zaman modern sekarang ya, Mo. Padahal zaman dulu belum ada media sosial ya. Tapi masih terus bisa berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya ya, Romo ya. Iya. Oke Romo, terima kasih banyak Romo Terima kasih, untuk Romo. sharingnya hari Terima kasih, ini. Prof. dan Mbak Lisa. Sehat untuk Romo semua. Sampaikan teman-teman semua di Makassar. Salam Sama-sama, sehat, salam Romo. sehat. Salam Prof. dan sehat. Sampai Mbak. Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa.